Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngulik sekalian, kita berjumpa lagi dalam channel Ngulik Asik yang akan membahas tentang perkembangan sepak bola di dunia dan di seluruh Indonesia. Sahabat ngulik asik, pemain-pemain keturunan semakin banyak yang ingin bermain untuk timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan terbaru yang baru saja menjalani debut bersama timnas Indonesia yaitu Kelvin Verdonk. Pemain yang bermain di Liga 1 Liga Belanda yaitu Nijmegen adalah salah satu pemain keturunan Grade A yang didatangkan oleh Pak Erick Thohir beserta jajarannya. Kelvin Verdonk sendiri merupakan pemain yang berposisi di sebelah kiri, bisa sebagai wingback kiri, gelandang kiri, bahkan dia bisa menjadi penyerang. Itulah kenapa Kelvin Verdonk diidam-idamkan oleh Coach Sinteyong. Dalam debut melawan Filipina, permainan Kelvin Verdonk layak diacungi jempol. Bahkan ketika dia bermain hanya 66 menit, 66 menit, tetapi pergerakan, kemudian tusukan-tusukan, crossing-crossingnya, bahkan tendangan bebas yang menjadi andalannya, itu merupakan sesuatu yang jarang ditemui untuk timnas Indonesia selama ini. Kelvin Verdonk sendiri merupakan pemain idaman Coach Sinteyong karena dia merupakan adalah wingback modern yang bisa naik kapan membantu serangan, kemudian secepat kilat bisa membantu pertahanan. Nah, di video-video sekarang ini kita bisa lihat pergerakan bagaimana Kelvin Verdonk bermain. Bagaimana dia mengambil keputusan ketika harus menembak jarak jauh, atau dia harus bermain dengan tim. Kemudian ketika dia mengambil tendangan bebas, inilah yang menjadi andalannya, seperti Cristiano Ronaldo ketika dia memakai kaki kanan. Tapi Kelvin Verdonk ibaratnya adalah Roberto Carlosnya timnas Indonesia. Ya, ini adalah pemain yang untuk posturnya tidak terlalu tinggi, tetapi jaga bola, kemudian body balance-nya juga sangat bagus. Apalagi speed kecepatannya melebihi rata-rata. Ketika bermain melawan Filipina, bahkan dia sprint pendeknya inilah yang akan sangat membantu timnas Indonesia. Apalagi nanti ketika timnas Indonesia berada di round ketiga bertemu dengan tim-tim seperti Jepang, kemudian Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, itu adalah Australia, bahkan adalah langganan-langganan Piala Dunia. Nah, pemain-pemain seperti Kelvin, kemudian ada Tom Haye, Ratnar, kemudian Nathan, J.I. Dance yang baru saja membawa Venezia menuju ke Serie A, ini juga akan menjadi sangat-sangat berarti untuk timnas Indonesia. Nah, apalagi satu pemain yang masih menjadi incaran dari Sinteyong yang sudah sumpah WNI, ya, Martin Paes, ya, ini adalah penjaga gawang yang bermain di Amerika Serikat. Ini masih akan ditunggu kedatangannya untuk membela timnas karena proses naturalisasinya sudah selesai, sumpah WN-nya sudah selesai, kemudian tinggal menunggu banding di CAS, ya, karena ketika bermain untuk timnas Belanda dia sudah berusia 22 tahun. Tetapi 22 tahun ini adalah karena dia Euronya adalah waktu kena pandemi. Jadinya sebenarnya itu adalah untuk timnas U21. Ya, sebenarnya masih bisa ada celah untuk ini. Kita kembali lagi ke Kelvin Verdonk, ya. Kelvin Verdonk tadi sudah kita lihat bagaimana pergerakan dia ketika bermain dengan tim. Kemudian tusukan-tusukannya ini adalah salah satu pemain yang mungkin
salah satu yang terbaik untuk selama ini ya, untuk di wingback kiri. Walaupun di wingback kiri itu sebenarnya masih ada pemain-pemain yang abroad juga, bahkan semuanya pemain yang ada berposisi di back kiri itu adalah pemain abroad semua. Ada Sain Patinama, kemudian ada Pratama Arhan, ya, Nathan Choaon sendiri itu sebenarnya adalah wingback kiri. Kemudian karena potensinya dia digeser menjadi ke posisi gelandang tengah. Ini adalah transformasi dari Sintayong untuk kedalaman sekuatnya. Artinya adalah satu pemain bisa beberapa posisi. Ini sangat menguntungkan dalam tim. Banyak sebenarnya pemain-pemain yang diubah posisinya oleh Sintayong, ya, seperti Sandy Walsh yang adalah posisi aslinya adalah sebagai back kanan, kemudian digeser menjadi center back. Ini adalah sesuatu yang bagus untuk tim, ya. Hanya lah ini pemain-pemain lokal kita yang belum ada, masih belum bisa untuk transisi posisi seperti ini, ya. Kelvin Verdonk sendiri ketika Sin Patinama bisa dimainkan di posisi back kiri, mungkin dia bisa saja naik. Artinya dia bisa lebih ofensif untuk membantu serangan, ya. Tapi untuk sementara ini Coach Sintayong sepertinya masih tetap akan mempercayakan Kelvin Verdonk di posisi wingback kiri, ya, dengan formasi andalan dari Coach Sintayong adalah 3-5-2. 3-5-2 itu sebenarnya adalah transisi yang bagus. Ketika ofensif itu akan lebih banyak pemain menyerang, tapi ketika defense itu 2 wingbacknya sudah turun, artinya akan ada 5 pemain bertahan di situ, ya. Ini adalah tinggal kita nanti bisa memanfaatkan tidak di round ketiga ini untuk menuju ke Piala Dunia 2026. Semoga nanti di round ketiga ini kita tidak bertemu dengan lawan-lawan yang berat, ya. Kalau di pot A sudah ada Korea Selatan, kemudian Jepang, dan yang satunya lagi Arab Saudi, ya. Ini adalah sudah di pot A. Nah, Indonesia pasti akan bertemu antara ketiga ini nanti. Harapan kita Indonesia bertemu dengan Korea Selatan, karena Coach Sintayong sendiri sudah tahu bagaimana sih bermain dengan Korea Selatan seperti di Piala Asia U23. Kemudian ada China, kemudian tim yang selevel dengan kita ada Kyrgyzstan, ya, itu adalah Jordania, itu juga adalah tim yang masih selevel dengan timnas Indonesia. Semoga dengan kedatangan dari Kelvin Verdonk ini akan menambah daya gedor timnas Indonesia dan akan membawa perkembangan yang bagus untuk timnas Indonesia menuju ke Piala Dunia 2026. Bravo Sepak Bola Nasional, tetap tonton channel Ngulik Asik, akan selalu update tentang persepak bolaan Indonesia, ya. Jangan lupa subscribe dan komentarnya. Oke, dadah, bye-bye, salam olahraga.